Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat, semuanya cerah ceria, apalagi setelah diantarkan oleh Ustaz Fauzi tadi dengan tepuk tangan. Saya sudah siap semua, Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melangsungkan sesi semacam seminar yang nanti akan disampaikan oleh dua panelis sebenarnya. Pertama oleh Dr. Selamat Mulyono Dosari, yang kedua oleh Ustadz Imam Mahfuzi, MAG SPB. Tapi saat ini Ustadz Imam Mahfuzi masih ada rapat yang tidak bisa ditinggal bersama PDN. Nanti beliau akan menyusul pada saatnya nanti, insya Allah tepat waktu. Nah, pembicara pertama adalah Dr. Selamat Mulyono Dosari. Beliau adalah dosen UIN Surakarta, dulu KIN. Beliau adalah dosen saya sebenarnya dulu. Saya diimun beliau gitu. Nah, beliau lahir dari Surabaya tanggal 29 November 1968. Alamat saat ini di Kalimas Hilir 18 4 Surabaya Suranampel. Nomor ponsel 081231544811. Riwayat pendidikan beliau yaitu Fakultas Usuluddin tahun 1988 sampai 1992, kemudian di UNER melangsungkan S2-nya di ilmu sosial dan lulus tahun 2002, kemudian dia pasca sarjana lulus tahun 2011. Pengalaman organisasi beliau pertama beliau di DCM Sawahan Surabaya, kemudian Majelis Taklim BPM 2024-2029. Nah, itu ya, kalau melihat kompetensi beliau memang sangat pas sekali ya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan ini tentang mengokohkan gerakan dakwah berkemajuan dalam dakwah kolaborasi pemberdayaan umat di lingkungan persyarikatan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Romila dalam pengantarnya tadi, bahwa Majelis Taklim ini adalah ujung tombak dari Muhammadiyah. Karena inti dari Muhammadiyah adalah dakwah, dan dakwah itu ada salah satunya yang paling utama, pilar utamanya adalah di Majelis Taklim. Nah, bagaimana kemudian ini akan kita kupas ya. Bagaimana kemudian nanti juga disampaikan kebijakan mungkin dari pimpinan wilayah Jawa Timur dalam kebijakan terkait ketablihan di Jawa Timur juga. Tanpa mau perpanjang pengantar, kami persilakan pada Dr. Mulyono dan waktu kurang lebih 20 menit lebih. Kepada Dr. Mulyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, teman-teman, mari kita bersyukur hanya kepada Allah Taala karena malam hari ini hingga besok kita akan melaksanakan program orang kerja ya, kerja daerah, pimpinan daerah Muhammadiyah untuk daerah Sidoarjo. Mudah-mudahan acara malam hari dan besok mendatangkan berkah bersama. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah dengan kita Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaannya untuk saya dihadirkan mewakili dari Majelis Taklim wilayah Jawa Timur. Nah, memang dalam agenda rapat kerja di pimpinan wilayah, khususnya di Majelis Taklim pimpinan wilayah Jawa Timur, itu memang penekanannya kepada
bagaimana melahirkan atau menghidupkan kaderisasi di berbagai daerah, berbagai wilayah. Karena itu yang memang menjadi PR besar, ya, bahwa di Muhammadiyah itu sangat banyak sumber daya manusianya, tapi yang tertarik untuk fokus pada bidang dakwah tidak banyak. Nah, dari tidak banyak itu pun perlu ada kompetensi juga, sehingga itu yang menjadi penekanan pada periode kali ini. Saya kira di pimpinan wilayah atau di Majelis Tabligh pimpinan wilayah Jawa Timur itu sudah melakukan salah satu di antara langkahnya adalah di Umla kemarin di bulan apa itu ya? Kami sudah cemirin ya. Itu ada untuk angkatan Mubalik ya, Mubalik AMM ya. Itu juga untuk bulan November itu juga akan ada yang kedua di Universitas Ponorogo, UMPO. Itu juga mengadakan acara yang sama. Intinya untuk memasangkan perkaderan di Muhammadiyah. Itu ada 6 wilayah kalau tidak salah sampai akhir tahun 2025. Nah, kemudian yang kedua itu kita memang menekankan kepada aspek penulisan, merespon untuk era digitalisasi itu. Di Majelis Tabligh wilayah Jawa Timur itu memiliki salah satu media yang namanya Majelis Tabligh .id. Nah, itu juga sudah melaksanakan creative writing for Mubalik Muhammadiyah yang diadakan di Malang. Nah, itu juga saya kira di masing-masing daerah ada 38 daerah yang sudah mengirimkan, dan itu lumayan sudah, tulisan-tulisannya sudah banyak. Bahkan di umurnya masih setahun ya Majelis Tabligh .id itu, tapi kembangnya sudah kemana-mana. Nah, saya kira di Sidoarjo itu mungkin perlu membuat seperti Majelis Tabligh.id itu. Saya kira SDM kita sudah banyak ya. Tinggal penekanan kepada program itu aja ya, mungkin perlu di masing-masing bidang itu. Nah, yang berikutnya adalah yang kemarin tadi sudah disinggung tentang FASMU tadi, Festival Anak Soleh Muhammadiyah. Kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Jaya, Pak Rektor Unsida, dan sudah ada kesepakatan untuk diadakan pada akhir bulan September, tepatnya 28 September, hari Sabtu gitu ya. Itu kita akan coba gelar seluruh Jawa Timur, itu kita undang. Pelaksananya sebenarnya adalah TPD atau TPA. Kemudian ada 5 lomba. Saya tidak perlu jelaskan satu-satu ya. Saya kira itu sudah semua tahu di pimpinan daerah atau pimpinan cabang, surat edarannya sudah mungkin sudah dibaca. Nah, ini adalah salah satu di antara pengokohan sebetulnya. Pengokohan sekaligus konsolidasi sekaligus untuk kolaborasi, saya kira, karena Majelis Tabligh tidak ada artinya. Majelis Tabligh itu kan karena duit ya. Tapi ketika di wilayah Majelis Tabligh itu urunannya bantingan ya, mereka khotbah, rapat, banting amplop itu. Dana itulah yang dikatakan sebagai dana bantingan yang membawa berkah. Jadi Majelis Tabligh wilayah Jawa Timur itu kalau tiap tahun itu seragam itu minimal 3, minimal bondo 50.000 per bulan, itu bukan per khotbah, enggak. Itu 50.000 itu hasilnya itu setahun iso 5 seragam. Nah, ini adalah salah satu di antara berkah. Ya, ini ingin menunjukkan bahwa apa yang kita berikan itu kembali luwih akeh. Tinggal mungkin ini perlu ditiru oleh Majelis Tabligh di daerah. Saya kira itu yang membuat, jadi rapatnya nggak usah lama-lama. Rapat itu paling setengah jam, paling suwi 40 menit lah. Sing akeh ku mangani. Jadi konsolidasi itulah yang kemudian membuat
ide-ide cemerlang itu banyak. Jadi kalau ada rapat kok garingan, itu idenya tidak keluar yang cemerlang. Ya. Jadi mungkin di Majelis Tabligh ini saya periode yang kedua. Jadi Ketua Majelis Tabligh dulu Pak Solihin Farani itu yang melahirkan gagasan itu. Majelis Tabligh ini wongnya wis gelem berkumpul, gelem tabligh itu luar biasa. Nek rapat aja kenceng-kenceng. Disenengno, ya, kemudian disegoi, disegani. Dikai buah, dikai panganan sing akeh, kemudian dikai pakaian, wis suruh dakwah. Dan itu yang akhirnya bergerak, menggerakkan mereka sehingga bisa keliling daerah itu penuh dengan kegembiraan. Makanya di wilayah itu majelis yang paling ramai, bukan paling makmur ya, paling ramai itu ya Majelis Tabligh. Sing ramai ini wilayah itu. Karena hari Jumat mesti rapat. Jadi kalau sudah hari Senin Selasa harus ada kabar-kabar. Kalau kabar rapat tidak ada, gemeter kan kepingin rapat. Jadi tradisi rapat itu memang untuk melahirkan gagasan-gagasan besar. Itu tadi rapatnya bisa pindah-pindah ya. Pertama di Majelis Tabligh di mana di lantai 2 itu atau lantai 1. Yang kedua lanjut ke masjid Al-Badar. Kemarin saya kurang rapatnya Mbak Wati itu. Jadi kalau Jumat itu rapat itu yang dulu, Pak. Jadi kalau dihitung isi itu ya, ngisi apa rapat itu Majelis Tabligh mungkin terbanyak karena ben Jumat itu sampai telu rapat ini. Lanjut. Tapi intinya ya makan tadi itu intinya. Artinya hati ini kalau sudah bersatu itu kan mau diajak kemana itu nurut. Padahal tua ya, akhirnya pensiunan dari Kemenak gitu ya. Itu umurnya ada yang 70, ada yang 65, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40 beragam. Tapi itu tidak ada level sama sekali. Leveling maksudnya saya senior misalnya. Saya sama Mas Aji ini kan mahasiswa saya dulu ya. Tapi sekarang kan sudah ada dosen misalnya ini. Jadi sudah nggak ada leveling lagi. Sama-sama di Majelis Tabligh. Podo doktor ini, ya, doktor yang ini, ya, sampai ke Malaysia bareng. Saya kan hanya dalam negeri aja. Nah, ini saya kira salah satu di antara sumber daya manusia kita yang sangat banyak. Nah, saya ingin menyampaikan salah satu di antara topik kita ini adalah tentang pentingnya dakwah, jihad, dan pengagungan terhadap Allah. Jadi setiap kita itu pasti memiliki mimpi besar. Makanya Allah SWT itu tanya kepada kita, amlil insani ma tamanna. Jadi manusia itu kalau ditanya mesti punya cita-cita besar. Nggak ada manusia kalau nggak punya cita-cita. Ketua PDN, ketua PJN, ketua ranting itu sampai bawah itu pasti kalau ditanya kepingin apa pasti punya, pasti muncul. Nah, makanya Allah itu nanya kepada kita, amlil insani ma tamanna. Apakah semua cita-cita yang kalian impikan itu pasti terrealisir? Makanya kemudian Allah SWT menjawab, walillahi akhiratu wal ula. Sesungguhnya apa yang kalian cita-citakan itu nggak ada artinya kalau tidak ada cantolannya. Karena cita-cita itu kalau manusia kecenderungannya cita-cita itu kepada duniawi. Tapi Allah menunjukkan bahwa cita-cita itu jangan hanya duniawi, tetapi akhirat. Allah lah pemilik dunia dan akhirat. Dua hal inilah yang menjadi cita-cita kita, sukses di dunia maupun di akhirat. Saya adalah sangat percaya bahwa Muhammadiyah itu kalau urusan dunia selesai. Kalau bangun apa-apa mesti mati. Bicaranya apa? Pasti jadi. Bangun masjid, bangun sekolahan. Saya kebetulan pernah di Bina Muwahhidin itu menangani masjid. Jadi saya bagian riset Bina Muwahhidin se-Indonesia. Nah, masjid-masjid yang dibantu oleh BNW itu, masjid-masjid yang pengelolanya adalah orang Muhammadiyah, itu ngasihnya kan hanya 125, 200 juta misalnya, ngasihnya itu, sumbangannya itu.
Tapi oleh orang Muhammadiyah dikasih 125, NTE 1M, Pak. Dikasih 200 juta, NTE 2M, Pak. Jadi syekh yang dari Timur Tengah teko di masjid kita itu senengnya luar biasa. 300 dan ini regane 2 miliar. 1 selawe metunya 1 miliar. Muhammadiyah itu kan nggak tanggung-tanggung lomba-lomba, punya SOP, punya standar di atas rata-rata. Cuman masalahnya adalah ketika masjid itu sudah jadi, sudah megah, itu sing ngisi sopo, yang memakmurkan siapa? Nah itu menjadi PR besar. Makanya saya kira di majelis tabligh ini, saya kira orang-orangnya sangat tepat, ya sangat tepat. Orang yang mau terjun di majelis tabligh ini orang-orang pilihan, dan itu adalah jalan yang termulia. Makanya kata Allah SWT, wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Siapa ini sebenarnya orang yang terbaik itu? Ya ini da'a ilallahi wa amila sholihan. Jadi mengajak kepada Allah dan untuk mengajak perbuatan yang mulia. Nah, kemudian di sini ada pengakuan bahwa aku adalah orang-orang yang berserah diri, orang yang muslim. Saya kira di majelis tabligh ini adalah orang-orang yang termulia sebenarnya. Karena ujung tombak dari agama ini adalah majelis tabligh. Maka kalau tidak ada majelis tabligh, ya sudah, yang namanya masjid itu tidak ada yang ngurusi. Ya, makanya penting saya kira orang-orang seperti kita yang ada di majelis tabligh itu sudah tepat, ya, tepat di jalan yang termulia. Bukan hanya benar ya, tapi termulia. Karena apa yang kita sampaikan adalah mengajak kepada Allah SWT untuk mengajak berbuat kebaikan. Saya kira itu poin penting yang harus senantiasa kita ingat, bahwa kita bergerak di bidang dakwah itu sudah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat tepat untuk melakukan amal-amal kebaikan dan untuk mengagungkan Allah SWT. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang ada di majelis tabligh ini adalah orang yang memang diserukan oleh Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi kita ini orang yang bersungguh-sungguh di bidang dakwah, all out di bidang dakwah, Allah SWT pasti akan tunjukkan jalan-jalan. Tentu jalan tidak hanya di dunia, tapi jalannya itu di akhirat. Mungkin saya ini bisa menceritakan, merasakan bagaimana hidup sebagai seorang PNS. PNS diterima menjadi PNS pegawai negeri, gak duwe omah, tanah gak duwe, ya. Tapi kok setelah hidup 20 tahun itu kok iso duwe omah, duwe tanah, duwe mobil, itu konti. Gaji PNS tidak ada, korupsi juga enggak. Ya, KPK juga nggak pernah ke saya ya. Nah, artinya hidup ini memang penyerah dirian kepada Allah SWT secara total, itu akan subulanannya banyak. Dan itu Allah SWT bisa memberikan kepada kita lebih. Mungkin masing-masing individu itu punya pengalaman. Bagaimana kalkulasi hidup dikalkulasi dengan dunia ini tidak bisa nyambung. Bagaimana seorang PNS golongan 1, golongan 2 itu bisa menyekolahkan anaknya, ada yang 5, bisa S1, ada yang S2, ada yang jadi dokter lah. Itu kalau dinalar pakai statistik ekonomi nggak ketemu. Gimana seseorang yang gajinya pas-pasan kayak begitu bisa melahirkan anak yang sukses? Itu penyadaran diri yang kuat kepada Allah SWT. Itu yang membuat Allah SWT menggerakkan rizkinya untuk orang-orang yang penyadarannya yang kuat kepada Allah SWT. Nah, saya kira jihad bersungguh-sungguh dalam berdakwah itu pasti akan melahirkan sesuatu yang kembali kepada seseorang itu. Jadi orang kalau menanam kebaikan pasti dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini kita bisa
bisa merasakan sendiri bagaimana orang-orang yang bergerak di bidang tabligh, di bidang jihad dan seterusnya itu bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa ammal jidal fakana li ulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Jadi kata kuncinya adalah dia adanya orang-orang yang baik, sehingga kebaikan dia itu menggerakkan Allah SWT untuk memberikan rizkinya sampai kepada anaknya yang yatim. Jadi ayat itu kan konteksnya seseorang yang kaya raya, duitnya banyak, mati dalam usia muda, anaknya masih yatim 2, maka uangnya, kekayaannya ditanam, kemudian dikasih pagar tembok. Maka Allah SWT menjaga harta itu sampai temboknya jatuh atau runtuh lah. Sampai Allah SWT mengirimkan dua orang terbaik, yakni Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa dan Khidir itulah yang mengangkat harta itu disampaikan kepada anaknya yang ketika sudah dewasa. Ini adalah salah satu di antara buah yang diberikan kepada orang yang telah melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat baik. Saya kira orang-orang di majelis tabligh ini orang yang mulia, orang yang baik, karena melakukan kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Dan buahnya, Bapak, Ibu-ibu bisa rasakan entah ketika kita masih hidup atau kita sudah meninggal kelak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak perlu ceramah banyak-banyak kepada orang-orang majelis tabligh. Saya kira sudah paham semua. Ya. Saya kira itu Pak. Lebih 20 menit ini. Terima kasih disampaikan kepada Selamat Mulyono. Tadi ada banyak poin yang disampaikan, termasuk juga terkait dengan tadi itu disegani, bantingan disegani berdakwah. Bantingan itu artinya ya tadi kita saling berkorban apa yang menjadi milik kita itu tadi untuk saling dakwah. Kemudian disegani artinya bisa jadi dimaknai disenengno gitu ya, disenengno makan itu hanya kias mungkin, bantingan disegani mungkin berdakwah. Karena itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berdakwah. Karena itu ketika seorang mubaligh itu berdakwah, itu adalah jalan termulia dan kemudian menjadi jalan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan itulah cara kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa berikutnya adalah apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam Mahfudzi. Beliau adalah pimpinan wakil ketua dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo yang membidangi tentang masjid tabligh dan juga lembaga dakwah khusus. Periode yang lalu, PDM itu memiliki program untuk melakukan pendataan mubaligh, pendataan masjid, pembuatan TPQ. Yang diharapkan itu bisa menjadi strategi dalam pengembangan dakwah di Sidoarjo. Ada banyak hal yang nanti bisa disampaikan oleh Ustaz Imam Mahfudzi. Tema yang dikembangkan adalah model dakwah oleh mubaligh PDM Sidoarjo dalam kaitannya dengan ketakmiran di era digital gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah hadir bersama kita Ustaz Mahfudzi dan kabel. Ya, perlu kabel karena apa yang disampaikan Pak Mahfudzi nanti kaitannya dengan turunan ya, kebijakan dari pimpinan wilayah, kemudian diturunkan kepada daerah dan sudah dilaksanakan. Jadi bisa jadi adalah bagian dari sosialisasi hasil riset ya, yang telah dilakukan oleh riset dan development yang tim dari PDM Sidoarjo yang dimotori oleh Bu Wiwi Sulistowati. Jadi insya Allah kita sudah punya database meskipun belum sempurna ya. Database ini adalah kekuatan bagi PDM Sidoarjo untuk kita bisa mengembangkan dakwah-dakwah di era digital nantinya.
Tanpa memperpanjang kalam lagi, kami persilakan kepada Ustaz Imam Mahfuzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dr. Sanad Mulyono yang alhamdulillah sudah hadir membersamai kita semua kegiatan raker Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo yang kedua. Kami hormati pula Ustaz Hadi, kayaknya cari pisang kayaknya ya supaya tidak keselat tadi itu ya. Enggak, Ustaz Hadi begitu tadi. Sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, mohon maaf Ustaz Hadi, barangkali memang kebiasaannya kiai kok diatur, jangan diatur. Jadi keliru kabeh ya. Ustaz biasa improvisasi enak, mau diatur mau moco itu yang kualat sing ngomong ngatur. Gitu. Sehingga tadi beberapa hal menjadi agak berbeda. Ustaz Hadi itu di jas nolos itu enak-enak itu 3 jam itu betah gitu ya. Kok kemudian diatur dalam satu halaman itu masalah gitu ya gitu. Segenap anggota Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, jumlahnya 30 orang yang hadir, insya Allah 28 orang. Yang 2 orang itu karena tidak bisa mengikuti ini karena memang ada kegiatan di kampus. Matur nuwun dan terutama kepada segenap pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo yang support acara ini, kegiatan kami memenuhi undangan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengirim baik itu ketua maupun anggota Majelis Tabligh PCM masing-masing sesuai dengan yang disampaikan. Hadir pula di tengah-tengah kita. Kami menginginkan memang kemarin itu ini menjadi raker bersama ya. Lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah, Ustaz Aan, Ustaz Anwar Ihsan, Kiai Ridwan, kemudian Pak Muziono dan Pak Munif. Sing berizin bayar sing no. Ya, Mas Khalid itu tadi punya alasan pulang karena saya suruh mengantar anak saya, wis cocok jadi gitu. Punya alasan pulang karena ngisi nopo jenenge maksudnya Darul Arqamnya PCMA ya. Ditarik kemudian kok tarik di balu bendok ya. Kemudian saya titip ya, saya tadi pulang sudah ini hari ketiga, jadi hari kedua Pak. Jadi kemudian tadi anak saya pulang yang laki-laki itu wis cocok. Ibu pulang enggak? Ibu botan. Dan segenap peserta, maaf yang tadi juga menjadi undangan adalah dari LPCR, Ustaz Hasan Basri dan BKMM. Pak Haris, saya ini mohon
berarti bayar 2 kayaknya. Oh, satu double, termasuk bayarnya 2. Tadi saya suruh memperjelas, panitia tolong perjelas ini Pak Haris ini. Kalau ikut buduran berarti bayar, kalau ikut BKMM boten, ya gitu kan? Kemarin ini ya BKMM diundang, kemudian Kopmu Balik, Gus Udin juga sebenarnya anggota majelis tabligh juga gitu ya. Kemudian ada Ustadz Hatta gitu ya dari KMM yang hadir. Kita bisa bertemu di sini. Ingin saya sampaikan di sini, para asatidz itu adalah gambaran sejarah. Kita itu mau berkemajuan itu dalam bidang dakwah, dalam bidang tabligh itu implementasinya bagaimana ya, gitu ya. Wujudnya bagaimana. Maka pada periode ini Ustaz Selamat, kami betul-betul memberikan tumpuan di tahun pertama itu kepada divisi penelitian dan pengembangan. Ada Ibu Dr. Wiwi, sekaligus supaya kenal, monggo saya persilakan berdiri Ibu Wiwi. Nah, ini beliau peneliti senior di UNSIDA. Secara khusus kami minta beliau, bahasa gampangnya kami paksa untuk bersedia itu betul-betul melakukan riset tentang peta dakwah di Sidoarjo. Jadi harus ada data yang valid ya. Sebenarnya kalau di bidang tabligh itu misalnya saja, itu di sini kami tuliskan karena ini hasil risetnya Bu Wiwi. Itu meliputi kegiatan masjid, kegiatan TPQ dan kegiatan mubalik. Maka kondisi masing-masingnya seperti apa. Dari situlah nanti kami berharap divisi-divisi yang lain itu bisa melaksanakan tugasnya, membuat programnya, dan kemudian sampai 2027 kami berharap ada capaian yang terukur. 2023 kita dalam kondisi seperti apa, atau sekarang lah hasilnya sekarang 2024 kondisinya bagaimana, 2027 kita mau seperti apa. Nah, kita mau seperti apa saya serahkan kepada Ustadz tadi ya, biar kepala keretanya itu tetap ada di beliau gitu ya. Ustadz tadi mau seperti apa kan gitu. Kami hanya memberikan, kami di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo kebetulan diberi amanah untuk membidangi salah satunya bidang tabligh, itu hanya menyampaikan pesan-pesan umum saja. Nanti secara improvisasi dan teknis di lapangan biar Ustadz Hadi dan kawan-kawan anggota majelis tabligh yang lain yang kemudian mengeksekusi. Maka yang kami sampaikan ini adalah hasil pemotretan, hasil pemetaan atau hasil survei yang insya Allah secara ilmiah valid tentang kondisi kita. Bahwa ada beberapa hal yang barangkali belum terungkap, tentu akan kami lakukan evaluasi dan kami lakukan penelitian ulang. Nah, kondisinya bagaimana? Semua survei, semua pemetaan ini didasarkan pada pedoman tata kelola baik masjid, pedoman tata kelola TPQ, pedoman tata kelola mubalik, yang semua itu sudah dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi instrumen penelitiannya didasarkan pada pedoman tata kelola yang sudah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, Majelis Tabligh, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik di bidang kemasjidan, di bidang TPQ maupun di bidang mubalik. Nah, kondisinya bagaimana? Sebenarnya nanti kita bisa lihat sepintas ya
hasil penelitian itu rinciannya. Yang saya tampilkan di PowerPoint itu adalah kesimpulan-kesimpulannya saja. Sebelum masuk poin tentang peta Masjid Mushola Muhammadiyah, peta TPQ dan peta Mubalik, barangkali penting disampaikan di sini dalam level kebijakan atau dalam level disebut kebijakan di bidang tabligh. Kita harus melihat kembali Tanfid Musda ke-11 PDM Sidoarjo. Tanfid Musda ke-11 PDM Sidoarjo tentu saja itu diadaptasi, diturunkan dari Tanfid Muswil PWM dan Tanfid Muktamar ya ketika di Solo. Jadi kurang lebih sama. Di bidang tabligh apa saja ini visinya. Jadi visi pengembangan di dalam hasil muktamar, hasil muswil dan hasil musda yang ditanfid, visinya adalah berkembangnya fungsi tabligh dalam penyebaran paham Muhammadiyah dan pembinaan keagamaan yang holistik kepada semua sasaran dakwah yang berbasis pada spirit tajdid, spirit wasatiyah dan inovatif, kolaboratif dan adaptif, serta berwawasan digital. Kelihatannya berwawasan digital ini menjadi salah satu ciri khas yang terus muncul dalam setiap tema-tema program kerja yang dibuat di Persyarikatan pada periode kali ini. Jadi bagaimana penyebaran paham Muhammadiyah itu betul-betul diwarnai dengan semangat dan ciri khas persyarikatan kita, serta menggunakan dan mengadaptasi teknologi digital. Nanti implementasinya seperti apa coba nanti kita lihat. Nah, program pengembangannya bagaimana? Ini kalau dibaca satu persatu, secara sistem gerakan, ya, manhaj gerakan Muhammadiyah, paham keagamaan Muhammadiyah itu betul-betul bisa menjadi paham keagamaan dan manhaj yang menyebar di masyarakat, ya, dan menjadi model pembinaannya. Kemudian secara keorganisasian dan kepemimpinan apa saja yang akan dikembangkan, ini mohon menjadi pijakan bagi divisi-divisi yang ada di Majelis Tabligh. Yang pertama adalah standarisasi manajemen tabligh, standarisasi masjid dan mushola, dan integrasi lembaga. Bagaimana dengan LPCR? Nanti ini ada LPCR. Bagaimana LPCR yang membawahi pengembangan masjid? Bagaimana BKMM? Saya beberapa kali kalau kita mengikuti taker baik itu di wilayah maupun sampai tingkat pusat di bidang tabligh itu memang perlu ada pemilahan. Maka kalau di Sidoarjo kami sampaikan saja apa yang belum dikerjakan oleh BKMM, maka itu menjadi wilayah yang harus dikerjakan oleh Majelis Tabligh divisi masjid. Kebetulan divisi masjidnya adalah Ustadz Suhaili. Ada yang tidak kenal Ustadz Suhaili? Tidak mungkin, gitu ya. Mau berdiri Ustadz Suhaili? Gitu ya. Nah, begitu. Kemudian juga ada nanti pembinaan di bidang TPQ dan juga di bidang mubalik, sehingga baik bidang tabligh, pembinaan mubalik maupun TPQ itu saya kira menjadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak ringan untuk dilakukan di periode ini.
kurang lebih seperti itu program pengembangannya. Masih ada meningkatnya kerjasama kolaborasi dakwah internal eksternal. Ini yang barangkali mungkin akan dicapai di tahun keempat atau tahun kelima. Nanti tergantung risetnya Bu Wiwi seperti apa kondisinya. Ngomong kolaborasi dan kerjasama keluar khususnya ini kelihatannya kita perlu konsolidasi ke dalam dulu. Kemudian ini ada khususnya di bidang sumber daya manusia, Ustaz Novan itu tentang meningkatnya kualitas kader mubalik. Ini divisi pengembangan SDM dan kader mubalik nih, Ustaz Novan di situ. Nanti ada Ustaz Novan, ada Kusudi gitu kan, ada Sinten Malik, Ustaz Sultan gitu ya. Kemudian tentang TPQ yang tadi sedang dikukuhkan, tadi sudah dikukuhkan, itu ada di bawah apa namanya koordinasinya Ustaz Saifullah gitu ya. Ada Ustaz Saifullah, sudah kali. Oh, Ustaz Arif Cahyono gitu ya. Ini memang ahli di bidangnya. KPN ini ahli di bidang TPQ ya, gitu ya. Itu kurang lebih ya. Kalau Ustadz Rozak divisi OS pokoknya paling situ, kolbu di mana saja. Semua aktivitas majelis taklim sampai kalau lihat selalu ada Ustadz Rozak. Karena ini menjadi ciri apa namanya dari strategi dakwah yang sedang kita gunakan, yaitu dakwah digital, gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan apa saja, Ustaz Rozak pasti di situ ada. Kalau di bidang tabligh selalu ada. Ya. Kemudian terkait dengan riset tadi ada Bu Wiwi. Ada yang belum saya sebut divisinya, insya Allah sambung ya. Divisi SDM, divisi masjid, divisi DPQ, divisi riset, dan satu lagi digital. Insya Allah sudah. Itu demikian. Nah, saya akhirnya harus sampai ke sini dulu. Bagaimana peta Masjid Muhammadiyah setelah dilakukan riset kalau tidak salah 2 kali. Riset pertama menggunakan edaran surat dan pengisian Google Form, yang itu kemudian diserahkan kepada majelis tabligh BCM masing-masing, kurang maksimal. Kemudian kita coba kuatkan kerjasama dengan Umsida secara internal. Ustaz Slamet kita gunakan Umsida dalam kegiatan KKN, ya, dalam kegiatan mereka KKN kalau salah 2 kali. Terus satu lagi adalah dalam mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah, itu mahasiswanya diminta untuk datang ke masjid-masjid kita melakukan pendataan, pengisian survei, membantu takmir. Karena di periode pengisian pertama kesulitannya sebagian takmir tidak bisa mengisi dengan sesuai dengan yang dikehendaki gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang tidak bisa mengisi. Maka kita bantu, kita kerjasama dengan Umsida. Ini juga diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh Pak Haji, karena beliau juga punya pasukan di Umsida, sehingga masuk itu di KKN dilakukan pendataan. Di tugasnya Al-Islam Muhammadiyah ada pendataan, dan alhamdulillah muncullah hasil dari riset yang dilakukan oleh timnya Bu Wiwi. Responden tata kelola masjid dan musola berdasarkan jabatan yang paling banyak mengisi dengan pendampingan tadi itu, pendampingan mahasiswa tadi itu, paling banyak memang takmirnya, ketua atau paling tidak pengurusnya. Ada yang juga sebagian yang mengisi itu adalah yang sebagian kecil ya, adalah bagian ibadah, bendahara, sekretaris. Yang paling banyak adalah
langsung ke ketua takmir. Dengan itu kemudian hasilnya satu, status kepemilikan masjid dan musola Muhammadiyah tahun 2024. Maaf, jumlah responden yang mengisi jumlahnya adalah 198 masjid dan musola. 198 masjid dan musola. Yang statusnya aset Muhammadiyah 42%. Yang statusnya fasilitas umum tapi dikelola oleh pimpinan Muhammadiyah itu ada 2%. Maaf, keliru ya. 0% gitu. Yang 2% itu pribadi dan keluarga. Mohon Bu Wiwi kalau keliru saya diingatkan ya. 0,sekian% itu ya yang fasilitas umum ya. Yang milik wakaf itu 56%. Wakaf itu berarti belum tentu wakafnya ke Muhammadiyah, gitu ya. Kalau yang status aset Muhammadiyah itu yang betul-betul sertifikatnya Muhammadiyah. Jadi masih ada banyak. Karena biasanya kita ini pokoknya pun diwakaf nomor gitu ya. Nah, tapi pengelolanya adalah warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah atau yang memang dekat dengan Muhammadiyah. Jadi itu kondisinya. Jamaahnya di situ jamaah Muhammadiyah, kurang lebih begitu. Ini jumlah jamaahnya masjid-masjid kita. Yang kurang dari 30 jumlah jamaahnya itu ternyata 40%. Jadi masjid jumlah jamaahnya kurang ketok 40% dari 190 masjid. Nggih. 189 atau 198 Bu Wiwi? 189 atau 198? 189. Dari 189 40%-nya itu jamaahnya kurang dari 30. Ya nanti dilihat sing ngisi niku sinten mawon. Sebenarnya ada datanya. Kalau mau dibuka ya ada datanya. Apa nopo kantor ngisi ini kaya ngoten saya enggak tahu. Nah, gitu ya. Yang jumlahnya 30 sampai 50 jamaah ya itu ada 11%. Yang jumlahnya keliru ya. Yang jumlahnya 30 sampai 50 37%. Keliru. Yang jumlahnya jamaah itu 30 sampai 50 orang dalam satu masjid 37%. Jadi 77% berarti kira-kira 140 masjid dan musola itu jamaah gak sampai 50. Kemudian yang jumlah jamaahnya 50 sampai 75% ada 50 sampai 75 orang jumlahnya adalah 12%. Yang jumlah jamaahnya lebih dari 75 orang hanya 11%. Berarti nek 11% cuma ada 22 masjid atau musola, kurang lebih 20 lah ya, 20 masjid atau musola saja yang jamaahnya di atas 75%. Ini dari segi jumlah jamaah. Dari sisi sampai di situ saja, apalagi ya beberapa hal tentang keuangan dan sebagainya dilakukan riset di bumi ini. Cuma barangkali ya karena terlalu panjang tidak kami tampilkan, nanti kita lihat keuangan di biro nanti bisa dilihat sebenarnya hasilnya dari sini.
ada sudah melakukan sudah melakukan riset. Iki masjid iki duwe kasih piro niku pun enten. JDP ini piro lho. Napa? JDP ini juga ada. Nggih. Itu tentang masjid. Nah, dari sana kita mau mengembangkan jumlah jamaahnya kah? Mengembangkan legalitasnya kah? Mengembangkan kekayaannya kah? Monggo nanti menjadi PR-nya Majelis Tabligh ya, bersama dengan BKMF tentu saja. Ya, nanti saling berkolaborasi. Kemudian yang kedua, data responden tata kelola TPQ di Sidoarjo berdasarkan gender tahun 2024. Oh, ini sing ngisi. Jadi ketika dilakukan riset tentang TPQ, niku yang mengisi survei ini itu yang laki-laki 38%, yang perempuan 62%. Mungkin kalau 62% ini ya ketua TPQ-nya. Kalau yang 38 ini kayak takbir masjid ngisi. Kira-kira lebih gitu ya. Tapi yang terpenting adalah dari 189 masjid musola yang dilakukan pendataan dan dilakukan pendataan tentang TPQ-nya, yang mengisi tentang TPQ berarti ada TPQ-nya, Ustaz Slamet, itu hanya ada 50 TPQ. Berarti hanya 30% dari masjid kita TPQ-nya aktif. Sing liyane iku menjadi PR Ustaz tadi. Nah, gitu ya. Terus pokoknya PR sampai LP gitu ya. Jadi 189 masjid yang terdata, yang itu Masjid Muhammadiyah atau yang kita bisa klaim sebagai Masjid Muhammadiyah, duduk Masjid NU gitu kan, itu yang TPQ-nya aktif, ada, eksis hanya 30%. Ini menjadi tugas kita bersama. Oh, ini responden berdasarkan usia, saya lewati saja. Guru laki-laki di TPQ kita, guru laki-laki di TPQ kita, ya, yang full perempuan 44%. Oke, ini berdasarkan guru laki-laki 44%, nol. Berarti kan yang full perempuan ada 44%. Dari 50 masjid, ya, maka yang full perempuan itu berarti ada sekitar 22 masjid musola. Yang 28 masjid musola itu ada guru laki-laki TPQ-nya 1 sampai 5 orang. Nah, gitu. Saya cukup lama sebenarnya jadi guru TPQ sebelum melanglang buana gitu ya. Ya, saya menjadi guru TPQ itu di tahun 95 sampai tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi problemnya itu juga insya Allah sedikit banyak tahu. Baik, ini kalau gurunya. Nah, ini kalau jumlah guru perempuannya, ini ya, guru perempuannya yang jumlahnya 1 sampai 5 itu 81%. Berarti jumlah guru TPQ kita itu gak banyak. Mayoritas guru TPQ kita adalah perempuan. Dan ketika ditanya jumlahnya berapa, ternyata yang paling banyak 1 sampai 5 orang. Berarti murid TPQ kita juga tidak banyak. Gitu. Yang jumlahnya 6 sampai 10 orang itu ada 17%. Berarti ya 17% dari 50 pinten nggih 8. Nggih. Boleh saya sebut 8 nggih. Saya bulatkan 8 TPQ saja
yang gurunya lebih dari 6 orang, maksimalnya 10 orang, yaitu berarti hanya ada 8 masjid atau musola yang jumlah santri TPQ-nya hanya. Monggo ini tantangan lagi ya. Guru TPQ yang punya syahadah dari 50 TPQ kita, yang punya syahadah 1 sampai, yang nggak punya syahadah itu 22%. Bu Wiwi bisa dibantu 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Ini maksudnya gimana Bu Wiwi? Guru TPQ ini soalnya saya langsung ambil gambarnya. Bisa dibantu Ustaz Suhairi atau Bu Wiwi? Maksudnya gimana? Kalau yang 0 syahadah 22%. Ya. Maksudnya dari total TPQ itu Nggih. mempunyai Nggih. yang tidak mempunyai apa Syahadah. itu sekian dari 54 sekian lebih. Nggih. Nah terus yang punya guru yang punya 1,5 syahadah tadi ada sekian persen. Jadi misalkan seperti itu. Guru Yang berlisensi ya sekali. Yang berlisensi punya sertifikat. nggih leres. 60% itu apa maksudnya? Ada 60% itu warnanya saat ini 1 sampai 5. Saya tadi belum sempat baca. Jadi di TPQ itu apa namanya, yang mempunyai sertifikat antara 1 sampai 5 guru itu sekian. Jadi TPQ tadi kan ada banyaknya. Oh, gitu ya. nggih. Kan itu kan pilihan tadi Ustaz. Oke, Misalkan oke. dalam satu TPQ itu Siap. guru yang punya sertifikasi. Jadi memang nanti sesuai dengan program yang sudah di-create oleh tim dari Pak Saiful nggih. Nah, itu nanti salah satunya adalah sertifikasi untuk guru TPQ seperti itu. Oke. Baik, ini nanti barangkali memang butuh pembacaan. Saya tadi hanya crop hasilnya saja ya. Saya tidak baca detail uraiannya. Sebenarnya detail uraiannya ada. Syahadah itu kalau bahasanya beliau-beliau yang memahami itu memang sertifikasi. Oke, sertifikat. Oke. Baik. Terima kasih. Jumlah santri TPQ Muhammadiyah di Sidoarjo yang jumlahnya yang jumlahnya, coba saya baca ya, saya baca aja. Ini saya baca keterangannya langsung. Berdasarkan gambar tersebut, TPQ Muhammadiyah di Sidoarjo memiliki jumlah santri 1 sampai 10 orang, itu 3 TPQ atau 6%. Jumlah santri sebanyak 11 sampai 20 orang, 6 TPQ atau 12%. Jumlah santri sebanyak 21 sampai 30 orang, sebanyak 6 TPQ atau 12%. Jumlah santri sebanyak 31 sampai 40 orang, sebanyak 6 TPQ atau 12%. Jumlah santri antara 41 sampai 50 orang, sebanyak 10 TPQ atau 20%. Jumlah santri sebanyak 51 sampai 60 orang, hanya ada 2 TPQ atau 4%. Jumlah santri sebanyak 61 sampai 70 orang, ada 5 TPQ atau 10% dari total TPQ. Jumlah santri sebanyak 71 sampai 80 orang, sebanyak 4 TPQ atau 8%. Jumlah santri sebanyak 81 sampai 9 orang, hanya ada 2 TPQ. Jumlah santri sebanyak 91 sampai 100 orang, ada 3 TPQ, serta jumlah santri sebanyak lebih dari 100 orang, ada 3 TPQ. Masih ada, paling tidak ya, 3 TPQ. Masih ada yang di atas 100 jumlahnya. Tapi yang kelihatannya yang lebih dominan adalah 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 40 orang, itu yang dominan. Baik. Kemudian metode yang digunakan yang paling banyak rupanya adalah 4 dan 26%. Tilawati dan apa itu?
itu tilawati. Yang umi 34%. 34% itu umi, 34% umi. Kemudian di bawahnya adalah tilawati. Kemudian di bawahnya lagi adalah iqra dan tartil. Kemudian yang tajdid itu ada berapa ini? Bukan, yang 4%. Geser itu ya? Oke, yang 4% itu tajdid. Yang 2% itu qiraati. 2% itu qiraati warnanya itu ya, 2% itu qiraati. Ya. Yang 10% itu tartil. Jadi yang dominan rupanya adalah tilawati dan umi. Oh, ada gabungan ya? Oh, 4 dan 26% itu gabungan berarti dia ya? Bukan, maksudnya di dalam satu TPG itu dia juga menerapkan iqra dan tartil. Itu ada sekian sendiri. Ada yang cuma satu metode, ada yang mix metode. Oh, gitu. Seperti itu, ya. Baik. Dan ini juga menjadi tantangan nanti mau diarahkan kemana kan gitu ya. Kemudian tempat pembelajaran yang dimiliki 24% itu gedung sendiri di luar masjid. Kemudian 74% di dalam masjid. Ya, singkat jelas 2%. Oh, singkat jelas. Oh iya. Jadi ada 2% dari total TPG itu yang responden tidak mengisi. Baik, Bapak, Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah, asatidz dan asatidzah, itu hasil riset di bidang masjid dan di bidang TPG. Untuk mubalek, mohon maaf, tidak bisa dianalisis karena satu, yang mengisi tidak banyak. Yang kedua, ketika mengisi ternyata banyak salahnya. Nopo niki mubalek ya sepeda motoran ngisi jadi keliru kabeh. Pas selama saya bukakan ya. Ini kesimpulannya Bu Wiwi. Tata kelola mubalek, data tidak bisa dianalisa kuantitatif, hanya bisa kualitatif karena yang diisi di Excel tidak sesuai dengan kuesioner yang disusun. Pasti kurang pinter, kurang cerdas. Jadi ini kalau mau tahu rinciannya ya. Ya. Ini tadi yang mau balik saja. Kalau yang masjid tadi sudah. Oh iya, akhirnya nggak muncul. Monggo nanti ini menjadi tantangan bagi kita. Kita perlu memetakan potensi mubalik kita seperti apa. Kami sebenarnya sudah memberikan kepada tim riset ini loh panduannya, pedomannya mubalik Muhammadiyah. Ini pedomannya pengelolaan TPG, ini pedomannya pengelolaan masjid. Dari pedoman itu dibuatlah itu tadi kuesioner. Ini penggaweannya periset ini. Nah, saya sendiri tinggal baca saja. Ya, baca pun keliru jadi tadi soalnya kurang kedam gitu. Sehingga barangkali ini menjadi ya bagi kita semua challenge. Dan tentang masjid, jadi terima kasih dan kami sampaikan tidak hanya kepada periset, kepada teman-teman adik-adik kita yang ikut membantu mengisi, karena sebenarnya datanya rinci sekali. Kalau saya mau bukakan di sini Excelnya, mohon maaf, ini penelitian masjidnya ya, mulai nama yang ngisi, jabatan diranting, nama masjid musola, alamatnya, tahun pendiriannya, nama ketua takmirnya, nomor HP takmirnya, termasuk ada nomor registrasi masjidnya atau tidak, status
status kepemilikannya. Bahkan ini yang nanti yang penting, karena kami akan berkolaborasi dengan Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis Pustaka dan Informasi sudah punya aplikasi tentang masjid di peta masjid. Lah ini teman-teman mahasiswa yang isi itu sudah mengisi juga foto kondisi masjid dan koordinat masjid. Jadi 189 masjid mushola itu sudah ada koordinatnya, sudah ada fotonya, tinggal dimasukkan di aplikasi, kita bisa tahu, oh ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Muhammadiyah. Insya Allah segera akan kita tidak lanjuti untuk itu. Begitu Ustaz Selamat. Termasuk di sini luas bangunan dan informasi-informasi lain. Terus kemudian kendala di dalam pengelolaan juga kami kami munculkan. Ini Bu Wiwi luar biasa. Saya kira demikian. Yang agak sulit nanti adalah mengetahui koordinat mubaleknya. Agak susah. Ya, masjidnya itu untuk gampang. Koordinat mubaleknya yang agak susah nanti. Ini kira-kira dipasangi GPS kayak ini, gitu ya. Itu saya kira. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami berharap, dan saya kira kita berharap bahwa apa yang coba kita upayakan di awal-awal periode ini, Majelis Tabligh di Sidoarjo ini nanti bisa menjadi batu loncatan pertama untuk mencapai target dan tujuan kita di akhir periode, dan dakwah berkemajuan ya di era digital ini bisa betul-betul kita jalankan. Saya kira demikian. Sekali lagi khususnya untuk Bu Wiwi, saya kalau begitu tidak bisa. Bu Wiwi tadi ya, itu luar biasa. Saya baru bisa membaca datanya gini deh. Insya Allah nanti itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Ustadz Hadi mohon disupport anggotanya Bu Wiwi ini ya, termasuk nomor jenenge ngongkon niku juru survei tadi itu di sini duit gitu ya. Itu ya, itu nanti jangan dilupakan Ustadz Hadi utang sampean. Ya, saya kira demikian. Sekali lagi close untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, plus sekali lagi untuk Bumi. Ya, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan apa yang menjadi data faktual kondisi peta Muhammadiyah di Sidoarjo, mulai dari kondisi masjid, TTQ, dan yang tidak bisa deteksi mubaliknya. Ya mungkin perlu pendampingan dulu untuk mengisi, jadi ngirim mahasiswa lagi mendampingi mubalik untuk mengisi. Tadi diskusi dengan beliau, Ustadz Novel senior saya gitu ya. Mungkin setelah ini Bapak Ibu kita ngobrol sebentar nih. Jadi sedikit saya sepil dari pembicaraan Ustadz Hadi dulu waktu kita rapat Ustadz Imam. Kedepannya mubalik itu akan ada privilege ketika untuk fasilitas kesehatan yang terafiliasi dengan Muhammadiyah seperti itu. Jadi nanti seperti ada KTA. Nah, kedepannya memang sudah diskusi juga dengan Ustadz Imam dan Pak Arif Senja, bagian dari pustaka dan informasi gitu. Ke depan itu kita punya penjadwalan. Jadi saya mohon banget gitu ya. Kami saya tidak mengatakan diri saya juga dibantu. Ada Mas Emil di sini, ada Pak Zul, ada Bu Ima di tim Litbang gitu ya. Dengan kami mendata dengan semuanya, ketika nanti ada sebuah kebutuhan seperti itu, kita sudah bisa ngeplot, misalkan Ustadz Hadi kompetensinya tentang apa ya, tematiknya apa, jadi kita arahkan ke sana. Oh Ustadz Hadi sudah ada jadwal, kita pindahkan. Nah seperti itu, jadi nanti jenengan akan berdakwah itu sesuai dengan kompetensi. Kenapa? Di salah satu survei itu juga menanyakan tentang kompetensi jenengan. Jadi kita nanti bisa menganalisa bahwa Muhammadiyah itu punya kompetensi seperti ini. Nah nanti misalkan akan ada sertifikasi seperti itu. Kemarin diskusi dengan Ustadz Imam, tapi saya berani bukan menjamin nih, tapi saya berani bertaruh dalam artian 2 tahun lagi ya Ustadz, kita akan
untuk balik dari guru-guru TPQ dan menunjukkan untuk anak seperti itu. Nah, kita itu kan berbenah nih Bapak Ibu, karena di sini ibu-ibu kita cuma berempat. Saya berharap kita dibantu seperti itu. Misalkan nanti kami dari tim Litbang itu minta tolong ke mahasiswa, karena kalau saya langsung dengan Bu Ima, Mas Emir, sama Mas Sur itu 4 orang juga kewalahan, sehingga kami minta tolong ke mahasiswa, mohon untuk terbuka, karena ketika jenengan memberikan informasi sebenarnya kami bisa menganalisa dan kami bisa untuk mencari sasarannya apa, kasih obat yang tepat. Jadi sakit kepala tidak dikasih obatnya sakit perut seperti itu. Kebutuhan masyarakat apa di mubalik-mubalik yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Sidoarjo, itu yang akan kita harapkan benar-benar memenuhi kebutuhan dari masyarakat, sehingga kita punya database dan itu faktual seperti itu. Nah, nanti Ustadz Novan akan menambahi program kerjanya seperti apa. Besok kita akan ketemu beliau. Baik, teringat saya tadi yang telah disampaikan Bu Wiwi ngobrol tentang lembaga sertifikasi itu begini. Latar belakangnya sederhana dan sampai begini. Kita itu kan biasanya kalau dengar suara Muslim, gitu kan, selalu mendengar namanya Gria Al-Quran. Gria Al-Quran itu memberi sertifikasi, ini guru ngaji, sertifikasi ini. Ini kan lembaga kecil menurut saya. Sementara kita itu tidak bisa memberi sertifikasi. Pak Anas kalau mau cari guru, aku tak boleh guru sih disertifikasi Umi, kan gitu ya. Kita punya tasdid, tapi sertifikasinya itu tidak diakui atau tidak, ya ini ya, misalnya ya. Nah, kita mencoba untuk mencari, termasuk kemarin misalnya mau sembelihan, ustadz itu kan nyembelih, tapi sopo sing ngakoni sampean itu juru sembelih halal itu sopo kan itu, nggak ada. Kita datangkan juleha gitu. Oh, gak iso Muhammadiyah itu membuat sertifikasi juru sembelih Muhammadiyah yang halal gitu. Dan itu sertifikatnya itu yang diakui oleh pemerintah, oleh instansi lembaga di luar Muhammadiyah gitu. Itu bayangan kami begitu. Mau sore gak iso. Kita kalau mau sembelih undang juleha itu sopo kan gitu. Gitu maksudnya. Mohon maaf. Gitu. Mestinya kita bisa bikin sendiri lembaga sertifikasinya gitu loh. Begitu pula bidang-bidang yang lain nanti itu. Ya meskipun di sini mungkin ada yang sudah mendapat sertifikat juleha karena mengikuti gitu ya. Tapi maunya kita bikin sendiri lah, itu kan wilayah jenengan. Biar itu kalau mau menyembelihkan ayam zaman saya kecil, apalagi kambing, golek kiai, kok pengen ngono, belai bocor di belai dhewe begitu kan? Itu sertifikasi malaikat itu. Gitu ya. Sekarang sertifikat itu rupanya harus dalam bentuk surat. Nah, ternyata kita nggak pegang yang pegang orang lain, padahal kita sudah memiliki banyak ahli-ahli. Kurang lebih begitu. Sertifikasi dari kemarin ngobrol sama Bu Wiwi, karena Bu Wiwi ini juga tukang ngurus sertifikasi profesi gitu loh. Begitu kemarin ketemunya. Kita ini kan banyak jenis profesi yang di bidang tabligh ini yang bisa kita coba munculkan. Begitu. Kurang lebih demikian. Atur nuwun sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Haji. Baik, terima kasih. Luar biasa apa yang dipaparkan oleh Satu Mahfudzi dari Research Development BDM. Nah, tentunya hasil data tadi bisa dijadikan rujukan gitu. Besok kita membuat tracker ini, membuat program kerjanya. Nah, sebelum bisa nanti kita adakan tanya jawab dulu. Dari, bagi mereka yang bertanya akan dapat souvenir dari ya, langsung ya, tanpa diundi ya. Saya pasti takut kafe. Tapi mohon maaf tidak banyak, terbatas ya. Baik, Ustaz Asri dulu yang mau bertanya dulu. Yang sudah angkat tangan langsung sebut dulu nanti bertanya. Tadi Ustaz Asri kemudian situ sepanjang. Berapa? Ada souvenirnya berapa? Souvenirnya 5. 1, 2, 3, 4. Garis ini.
perlu ada tim pencerahan juga berkenaan dengan KHGT, kalender Hijriah Global Terpadu. Itu Muhammadiyah kan sudah mencanangkan sejak tahun 1446. Kemudian banyak takbir masjid itu maksudnya nopol. Jadi perlu PDM atau majelis takbir turun. Kemudian masih banyak masjid kita, Masjid Muhammadiyah yang disupir oleh PWP Muhammadiyah, subuh mundur 8 menit cek ungkuh. Saya ngisi pengajian subuh melewati Masjid Muhammadiyah, arahnya ke arah timur. Nah, Masjid Muhammadiyah adanya ikut kemenak. Jadi mu'alif di radio yang lain itu terus akan masjid kita itu. Nah, bagaimana ini untuk menyatukan visi agar Masjid Muhammadiyah betul-betul mundur 8 menit karena memang fajar sotik itu belum muncul. Itu keputusan PP Muhammadiyah. Kemudian yang lain, tokoh kita kadang-kadang kita ini lupa dengan banyak tokoh kita. Ada Ustaz Ali Garomli, ada Ustaz Abdurrahim Nur, ada Ustaz Khotib, ada Ustaz Mu'in Mubin, mungkin ditangguh lagi. Kadang-kadang kita warga Muhammadiyah lupa dengan punyainya. Kalau hari raya ya nggak ada yang silaturahim, nggak ada yang nyantuni. Kadang-kadang kan anak-anak kita, anak-anak muda, jika pun, ya po, ayo silaturahim nang dengan purwakil dengan buah liga. Ini perlu dari mungkin pimpinan cabang setempat untuk memperhatikan itu. Mohon arahan dari BDM mungkin. Kemudian menyatukan visi dan misi masih banyak terkait dengan perbedaan di masjid kita. Ada istilah MUNU, Muhammadiyah setengah NU, ada Musa, Muhammadiyah setengah Salafin. Yang sholat subuh mengimami masjid kita, tapi duduknya tidak duduk tawaruk, tapi duduk iftirash. Nah, ini perlu majelis takbir kadang-kadang yang mengingatkan yang nggak diperhatikan, perlu turun PDM langsung atau bagaimana caranya. Teknik menyatukan visi ini agar dikerjakan oleh pimpinan daerah atau mungkin ada instruksi dari Majelis Takbir Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dari sepanjang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan diberikan pada malam hari ini. Nama saya Latif Jumadi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang untuk kami kader. Nah, ini untuk mengembangkan dakwah ini sesuai dengan visi Muhammadiyah adalah pergerakan dakwah, misi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di PCM Sepanjang alhamdulillah sudah mengembangkan yaitu sekolah mubarak, jumlahnya kemarin itu 260-an. Alhamdulillah semuanya sudah sertifikasi ya, dan ini dan juga Muhammadiyah juga mengadakan PCM Sepanjang yang Majelis Tabligh ini semuanya belakang ini sebenarnya sudah mengadakan turba ke ranting-ranting, jadi mendengar perkembangan dakwanya selama dari periode 23 hingga 1 tahun ini sudah dapat berapa ranting? Berapa? Enggak, yang kita kunjungi 20 ranting sudah berjalan, tinggal 5 ranting ya ini semuanya masing-masing tinggal 5 ranting, jumlahnya rantingnya di PCM Sepanjang 25 ranting. Jadi alhamdulillah semuanya itu menyampaikan keluhannya ya, kelebihannya selama kegiatan yang ada di Sepanjang, dan juga mengembangkan gerakan yaitu mengembangkan kesehatan ya, bisa beli rumah sakit lagi. Dan pertanyaan kami dan mohon untuk mengembangkan dakwah ini ya, diadakan sekolah mubarak agar bisa pemerataan ya,
ya minimal 6 bulan ya. Jadi itu satu akad itu kan itu harus ada 5 pertemuan dari kajian itu. Jadi dibagi kelas-kelasnya itu, dan sebagainya. Nah kalau itu insya Allah dari pemerataan dakwahnya itu bisa menyentuh ke ranting-ranting yang Bisa ada. disampaikan besok waktu proker ini. Oh gitu. Oke, ini usulan, masukan dan juga Proker ini. kita Besok semuanya. dibahas lagi. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari mana Pak? Terima kasih. Nama saya Bapak Muhammad Anas. Saya dari Makayu, dari Majelis Tabligh. Yang saya tanyakan adalah mengenai masalah TPQ. Jadi alhamdulillah di tempat kami sudah menelurkan 9 yang bersahadat untuk TPQ. Cuman masalahnya sekarang TPQ itu apa memang harus disahkan dari Kemenak atau hanya dari Muhammadiyah? Karena memang dulu kita pernah ngurus, sampai sekarang masih belum goal. Atau mungkin Pak Arif nanti bisa membantu saya, karena memang sudah lama TPQ saya itu, ya insya Allah nanti kalau sudah 9 anak yang bersahadat ini bisa diterima, ya alhamdulillah. Itu pertanyaan saya, dari Muhammadiyah saja apa dari Kemenak? Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari mana? BKMM Pak Ahmad dari Sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Aris dari NNI, dari BKM. Tiba ya, kalau lihat tema yang terpampang di depan itu ada, kalau saya baca ada 2 pokok pikiran utama. Yang pertama ada gerakan dakwah berkemajuan, yang kedua adalah kolaborasi pemberdayaan. Nah, di Majelis Tabligh tentunya kalau dulu menyantunya anak yatim, beri makan, miskin dan lain-lain. Tetapi untuk dakwah berkemajuan ini tentunya sangat berbeda. Ya, jadi kalau saya membaca literasi itu adalah proses untuk pemberdayaan umat. Nah, sampai sejauh mana Majelis Tabligh untuk gerakan dakwah berkemajuan yang mengarah ke sana. Yang kedua, ada kolaborasi pemberdayaan. Tadi disampaikan dengan Umsida, itu adalah suatu terobosan yang luar biasa, Pak Adi. Kalau disebut Pak Adi nanti aku akan disebut belas. Sudah luar biasa ada kolaborasi pemberdayaan dengan Umsida, tentunya dengan amal usaha di Muhammadiyah yang lain. Tetapi saya belum, atau keterbatasan saya sendiri belum melihat Majelis Tabligh itu kolaborasi pemberdayaan dengan komunitas-komunitas yang lain, komunitas jalanan, komunitas sampah, bank sampah dan yang lain-lain. Nah, tentunya sentuhan-sentuhan itu sangat diperlukan sehingga dakwah berkemajuan kemudian dibalut dengan kolaborasi pemberdayaan ini sangat jitu. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim dari Majelis Tabligh cabang Tambulangin. Tadi saya tertarik tentang pemetaan mubalik, ya khususnya
ditanggulangin kalau saya ini. Kenapa? Sering saya dengar para sesepuh dan senior-senior itu di kajian-kajian ataupun di rapat-rapat di Muhammadiyah itu menyampaikan, oh kita itu kekurangan kabel mubalik. Tetapi ketika saya teliti sendiri, banyak di antara adik-adik kami itu yang lulus dari pesantren, bahkan dakwahnya itu ada di pernah di Kalimantan, di Mentawai, di Sumatera, bahkan sampai di Papua. Ketika sampai di sini, sering tidak dipakai. Kemudian ketika mereka itu diberi kesempatan menyampaikan sebuah kajian, ketika pemahaman tafsirnya itu berbeda dengan orang-orang senior, ya, atau guru-guru kita yang istilahnya ilmunya sudah banyak, langsung dipatahkan di situ. Salah sampai begini-begini. Kemudian akhirnya banyak yang tidak jamaah di situ. Kemudian yang terakhir akhirnya apa? Banyak yang pindah dari Muhammadiyah pindah ke Dewan Dakwah. Itu. Nah, sampai-sampai yang terakhir itu ada kejadian ketika ada ustadz muda menyampaikan sebuah pemahamannya sesuai dengan kitab ya HPT itu, dan pemahamannya berbeda dengan yang senior tadi, bantah-bantahan di majelis. Akhirnya banyak jamaah itu yang bingung, kemudian tanya ke saya, Mas, jenengan kan berada di majelis tabligh cabang Tanggulangi, ini gimana ini? Akhirnya saya bilang sesuai kemampuan saya, jenengan ngaji ke Ustadz Aliga dulu seperti apa, ke ayahnya jenengan Ustadz Soleh, Yai Soleh itu Pak Imam Mahfudi, pernah ngaji di situ, pernah begini, sudah dapat di situ, sudah itu saja yang dipegang. Terus di HPT juga ada. Ketika Ustadz yang ini itu saling berbantahan, kita dengarkan saja kalau memang. Akhirnya apa? Yang Ustadz muda tadi, mubalik muda, karena ketidakcocokan akhirnya tidak dipakai, dan disitulah diisi ya orang-orang itu saja. Mohon pencerahannya kepada Bapak pimpinan yang mewakili di sini agar kita-kita ini yang berada di bawah yang ingin melanjutkan perjuangan bapak-bapak kita itu bisa lebih enak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ada yang mau tanya. Terakhir. Iya. Surprise-nya bagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nami kula khairul amin. Insyaallah ya ini yang berikhlas. Ini ada problem-problem di dalam Muhammadiyah ini, termasuk mubalek-mubalek yang berdakwah di masjid-masjid Muhammadiyah. Ini yang digunakan oleh takmir masjid. Yang kami ini mendapat laporan, dan ini juga tidak hanya satu masjid, banyak. Nah, maka di sini permasalahan-permasalahan yang timbul di situ itu adalah mubalek yang menyampaikan ini, mubalek yang tidak mempunyai basis Muhammadiyah, kemudian dia mencelah tentang HPT itu, dan dia menyatakan di depan mustami' itu bahwa dia tidak suka dengan HPT ini. Nah, ini di Masjid Muhammadiyah ini. Nah, makanya hal-hal yang semacam ini bagaimana PDM mensiasati hal-hal yang semacam ini, karena kadang-kadang takmir masjid itu sendiri yang mengundang mereka, dan mereka ada suatu kecenderungan sehingga ketika ada yang lain menolak itu mereka tetap tidak mau atau bersikukuh. Terus yang berikutnya adalah apakah mubalek ini basis dakwanya hanya di masjid-masjid, atau kalau di situ ada pemberdayaan
di lingkungan persyarikatan, apakah kita tidak bisa keluar di luar persyarikatan? Misalnya dakwah kita kalau di lembaga dakwah khusus itu kan menangani masalah anak-anak jalanan dan sebagainya atau yang lain-lain. Nah, ini alhamdulillah saya dulu di Majelis Tabligh PDN itu juga merangkap sebagai lembaga dakwah khusus yang mulai saat itu saya mengembangkan pertanian padi organik itu, yang kemudian enggak di sini maksudnya gini, makanya ini ada hubungannya dulu. Nah, sekarang ini justru kalau musim tanam itu banyak ibu-ibu yang nanam padi di sawah itu. Saya setelah sholat zuhur dari masjid biasa saya ke sana. Nah, makanya mereka banyak bertanya tentang Islam di situ, kadang-kadang selamatan dan sebagainya itu. Nah, disinilah bagaimana kita menyalurkan atau Mubaligh Muhammadiyah ini bisa menyentuh di semua lini masyarakat. Atau bahkan di lingkungan pabrik museum, di lingkungan pabrik itu orang-orang yang bekerja itu mempunyai pedoman ini. Bekerja itu kan ibadah. Kan kita bekerja sudah ibadah. Nah, lalu siapa yang mendakwahi mereka? Bahkan ini juga saya sempat berdakwah di lingkungan mereka itu. Kemudian apakah ibadah yang mahdoh kalian itu sudah kalian laksanakan? Nah, ternyata keteteran di situ. Nah, kalian yang di sini menyatakan ibadah tapi di situ sampai keteteran, maka ini hilang ibadahnya. Maka disinilah bagaimana mubaligh ini diarahkan menuju kepada pencerahan di segala lini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 5 pertanyaan. 6. Yang satunya kan lagi Prof. Ya, langsung mau jadi pertanyaan pertama dari Ustaz Azmi tentang kalender hijrah global tunggal itu belum tersosialisasikan. Pak, sholat subuh waktu kita secara di sini lagi sama sholat subuh tadi adanya belum ada pencerahan meskipun baik. Siapa dulu? Ustaz Selamat dulu. Terima kasih ya. Saya kira tadi lebih banyak memberikan informasi. Jadi kondisi daerah, kondisi rantai dan bagaimana dakwah-dakwah di komunitas itu, saya kira ini jadi bahan masukan ya bagi wilayah, setiap wilayah. Jadi memang tidak secara spesifik mempertanyakan, tapi lebih banyak seperti menyampaikan informasi ya. Makanya saya tidak banyak mendapatkan tidak mendapat pertanyaan sebetulnya, tapi hanya mendapatkan informasi. Tapi secara umum memang Majelis Tabligh ini mengalami tantangan yang cukup banyak dan cukup beragam. Saya kira tantangan itu mungkin bisa kami catat nanti, khususnya bagaimana dakwah di berbagai komunitas yang berbeda-beda. Mungkin ada perbedaan, ada tenaga muda yang memiliki semangat berdakwah, terus kemudian tidak sesuai dengan orang yang lebih senior. Itu saya kira itu di banyak tempat begitu. Anak-anak muda itu kan kencang ini luar biasa ya. Tapi ketemu orang yang lebih senior, ada kapan nih? Itu kadang-kadang kayak gitu kan perlu ada komunikasi lah. Saya kira di antara pengurus di wilayah PDM, PJM, saya kira hal itu bisa dikomunikasi. Itu kadang-kadang anak muda itu sudah dipotong itu kan motong melayu harus ada walau ini. Saya kira itu sumber daya manusia kita ini sangat banyak ya. Tapi kalau tidak ada komunikasi itu kan eman ya. Saya kira itu SDM kita banyak sebenarnya. Yang kayak gitu itu kan sekolah-sekolah di Timur Tengah, di luar negeri yang memiliki semangat berdakwah saya kira tinggi. Tapi ketemu di wilayah yang memang senioritasnya itu sangat tinggi, kadang-kadang bacaan anak-anak kita ini kan jauh lebih bagus daripada kita ya. Tapi kadang-kadang senior itu bisa aku ini masjidku ini, aku sing kuasa. Nah itu kadang-kadang tidak memberikan ruang ya. Tapi kalau anak-anak muda ini diberikan ruang, diberikan kesempatan nih sekali-sekali, kalau memang
jamaah ini kan nggak undok loh, tekon di wong iki kan nggak penting, seperti bacanya bagus ya, jamaah itu akan simpati sama dia. Nah saya kira itu lebih banyak tadi untuk Bapak PJM, saya kira pertanyaannya. Saya kira langsung aja saya berikan kepada Bapak Wakil Ketua Pimpinan Majelis Taklim untuk bisa memberikan masukan dan dia respon lah paling tidak untuk pertanyaan-pertanyaan cukup beragam. Terima kasih. Antunun dan terima kasih juga atas respon para asatidz. Barangkali dari Pak Latif dulu, saya kira itu ini ya sebuah contoh. Jadi Pak Latif, kami sudah sampaikan ke Ustadz tadi, Ustadz sampai di sepanjang membuat sekolah mubalek ya, setelah dididik sepanjang dididik Sukodono, karena Sukodono juga sudah. Mana Sukodono? Nah, Sukodono juga sudah buat sekolah mubalek gitu ya. Nah, caranya Ustaz Hadi, alhamdulillah itu berarti PDM benar gitu caranya. Dididik kan berarti di sore kowe gugur kan. Nah, berarti memberi kesempatan yang luas kan gitu. Gitu, berkemajuan kemudian. Ya artinya kan gue maju ke kondisi. Tentu kami sudah memberikan panduan secara umum kepada Majelis Taklim Pimpinan Daerah. Dan alhamdulillah Ustadz Hadi dan segenap anggota Majelis Taklim itu masih mengikuti panduan itu. Apa itu? Kita petakan. Setelah kita petakan, tahun berikutnya inilah. Jadi biar sasarannya jelas, biar targetnya juga jelas. Bukan itu kan sama seperti belajar sepeda motor. No, arek 10 dicekeli ya sepeda motor. Ya, setengah tiba-tiba titik kau pokoknya iso. Nah ini sementara yang memiliki kesempatan untuk melakukan riset terlebih dulu, karena sebenarnya ujung tombak dakwah itu ya memang ada di cabang dan ranting. Nah yang di tingkat yang lebih tinggi punya kesempatan untuk melakukan riset. Mudah-mudahan nanti setelah ada riset itu langkah kita terutama bagi yang belum bergerak itu diharap bergerak, bagi yang sudah bergerak nanti kita coba lakukan riset juga apakah kemudian pergerakannya sesuai dengan yang menjadi tujuan kita bersama. Insya Allah itu menjadi semangat bagi Majelis Taklim Pimpinan Daerah untuk menjadikan Majelis Taklim di cabang-cabang yang sudah lebih dulu itu sebagai pelecut lah. Insya Allah gitu Pak Latif. Terima kasih untuk Majelis Taklim Pimpinan Cabang Muhammadiyah sepanjang dan Sukodono. Karena yang kami tahu 2 cabang ini sudah melakukan sekolah mubalek. Mohon diberi aplaus juga untuk cabangnya. Yang terkait dengan pertanyaan Pak Huri, yaitu menjadi tugasnya Pak Huri juga ya, karena di situ Pak Huri juga ada di dalam Majelis Taklim. Insya Allah ini menjadi catatan khusus nanti bagi Ustadz Hadi. Kami sebagai pribadi sudah menyampaikan di beberapa forum yang kami memang bisa hadir di situ. Jadi kalau kajian rutinnya adalah bab tertentu, maka khusus bagi yang belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang kalender Hijriah Global Tunggal pasti saya sampaikan. Nah itu nanti barangkali menjadi program yang perlu disampaikan kepada seluruh masjid musola kita, warga Muhammadiyah di seluruh Sidoarjo untuk mendapatkan pemahaman tentang ini, karena tentu ini harus dilaksanakan, dijalankan gitu ya. Itu tentang KHGT, termasuk waktu sholat. Jangankan KHGT, waktu sholat yang sudah lama saja belum selesai, apalagi tentang KHGT gitu ya. Kita perlu bersabar di situ. Menjadi PR supaya ini diagendakan tadi gimana caranya. Bahkan sebelum disahkan kami sudah membeli kalender ini
online karena hanya tersedia online sampai sekarang. Silakan kunjungi toko Muhammadiyah online, insya Allah kita bisa mendapatkan versi cetaknya. Kalau versi PDF sudah beredar di mana-mana, tapi versi cetaknya berupa kalender itu sampai sekarang hanya bisa diperoleh secara online di toko Muhammadiyah online. Kami sudah punya, dan itu menjadi bila perlu anggaran di majelis tabligh PDF itu tidak ditukar online. Online itu satu itu 16.000 sampai 180 sampai itu. Kira-kira anggaran di majelis tabligh ono nggak untuk itu? Nanti kalau nggak ada cari sponsornya, gitu ya. Cari sponsornya dari awam kan gitu kan boleh kan? Iya. Jadi kita minta awam supaya beli ini kita masukkan di masjid-masjid Muhammadiyah, musola-musola Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah. Mohon Ustaz Hadi dan tim untuk ini usulan ini ditindaklanjuti. Kemudian untuk istri tokoh jangan di apa-apain ya. Tapi ya jangan dilupakan gitu ya. Istri tokoh. Kalau di tingkat PDF, insya Allah kami selalu ya setiap tahun biasanya ya memberikan apresiasi kepada istri tokoh itu mulai zamannya periode PDF sebelum-sebelumnya termasuk periodenya Pak Anwar itu kemarin sudah itu sampai sekarang insya Allah masih kita lanjutkan. Cuma memang kadang-kadang frekuensi yang kurang barangkali ya. Mungkin inginnya mau setahun pisah kan gitu ya. Nah, itu pun nggak terlalu besar. Kita monggo saja kalau ada yang tahu kondisi-kondisi mereka saat ini barangkali perlu ada perlu disapa dan sebagainya, silahkan disampaikan ke pimpinan. Itu saya kira bukan problemnya majelis tabligh secara mandiri, tapi kita di persyarikatan secara umum. Kemudian tentang orientasi Muhammadiyah saya kira sudah sering dibahas. Memang kita perlu membuat program yang lebih terarah. Ini sekaligus tadi menjawab pertanyaannya Ustaz Arif Rahman Hakim ya, itu sama saja sebenarnya ya, kurang lebih begitulah ya, sama kayak mengelola sekolah nih ya, yang mengelola sekolah ya, iki ono guru lawas ya, ono guru anyar, guru lawas ngerti Muhammadiyah tapi jadul, guru anyar ya, iki ngerti teknologi tapi guru praktek ngerti Muhammadiyah, kurang lebih seperti itulah problemnya, kurang lebih seperti itu. Apa sing guru anyar ini sing digawe, apa guru lawas ini kemudian tergantung pemahaman pimpinan untuk bisa mengelola, itu kurang lebih begitulah. Memang tantangannya begitu, dinamika terus harus kita hadapi. Mudah-mudahan nanti majelis tabligh sebagai masukan ini tentu saja majelis tabligh PDF bisa kemudian sekarang langsung didengar oleh majelis tabligh DCM, bisa menindaklanjuti sesuai dengan level masing-masing tugas tanggung jawabnya. Kemudian tentang Pak Anas tadi TPQ disahkan Kemenak, ya memang jenis kelaminnya begitu. TPQ jenis kelaminnya milik Kemenak, gitu kan? Mau diapakan? Tapi kita itu juga begitu. Ini makanya ini kita lakukan pembinaan sendiri, sertifikasi sendiri, buat lembaga sertifikasi sendiri atau tergantung Kemenak itu mau kok. Ya. Tapi kalau sampai kepingin jalur oleh bantuan apa namanya semacam pos untuk TPQ ya itu belok Kemenak untuk terdaftar kan begitu. Kalau nggak menghiraukan itu masjidnya, musolanya, takmirnya bisa menyejahterakan guru tanpa itu kan nggak perlu mikir Kemenak. Itu saja sebenarnya. Problem kita biasanya di situ. Seringkali memang bantuan apapun dari pemerintah kalau lewat Kemenak merem tidak kena Muhammadiyah. Merem tok itu kena nang wis ngoten tok. Bantuan apa mawon kalau itu lewat Kemenak merem langsung kena NU. Nah gitu tok. Nek sampai kepingin ngerasa ya ikuti prosedurnya gitu. Nah, gitu. Kalau enggak ya sudah. Bantuan beasiswa untuk S1, S2, S3 guru madi, apalagi dosen atau guru pesantren, itu merem
kena guru wong NU, kena kiai ini ustadz wong NU, semuanya otomatis nih. Nah, nek kepingin oleh ya apa? Ustaz Rozak sampean nak duwe pondok terus apa iki lho ana guru kae surat. Ya guru Muhammadiyah kepingin kuliah kae surat lewat pondok sampean udah ae. Iki Ustaz ya. Ngoten. Nek gak ngono kan kena wong NU kabeh. Aku gak dikira Ustaz Rozak. Napa? Gak dikira Ustaz Rozak. Sama gak dikira Ustaz Rozak. Itu sampean. Jadi itu Pak Anas ya. Ya itu terkait dengan TPQ memang itu jenis kelaminnya yang menentukan pemenang memang. Terus untuk tadi usul dari Ustadz Haris, ya komunitas-komunitas lain tadi sudah sempat disinggung sama Ustadz Amin. Memang ini perlu ada, ini wilayah yang beririsan dengan LDK ya, dengan LDK. Kalau yang dimaksud misalnya oleh ini kebetulan LDK kami undang untuk ikut, tapi kebetulan belum siap. Tapi problem di LDK itu, di antara problemnya kalau tadi Ustadz Amin itu pendekatannya itu kan lebih personal. Tapi kalau kita pendekatan sudah menggunakan bendera dan menggunakan nama lembaga dan kemudian bicara program, apalagi sudah masuk ke komunitas apa tadi? Anak jalanan, iku wong kosilau ngeramut anak jalanan ya. Ayo ini, ya. Aku nek golek nang lampu merah sedina 200 sampai ganteni piro? Niku problem gitu ya. Komunitas Kerabat Jaka Kembang. Jadi kami sudah mendapatkan beberapa informasi ya dari LDK. Rupanya memang komunitas-komunitas tertentu itu punya press yang agak tinggi ketika kita masuk. Ya. Sampai misalnya nyedeki BTS wanita tunasusila misalnya gitu. Ya itu kan resikonya gede gitu ya. Ongkosnya di cuma-cuma kan gitu ya. Itu memang butuh kolaborasi dengan banyak instansi, dinas sosial macam-macam. Dan mereka juga punya ini sendiri. Itu yang selama ini sehingga kami memang komunitas-komunitas itu belum masuk. Nah untuk majelis taklim sendiri, saya harap sementara coba fokus melihat kekuatan di dalam untuk kemudian nanti bagaimana bekerja keluar. Itu Ustadz Haris, tapi secara ya kita harus pilah-pilah berdasarkan prioritas akhirnya kan. Kita melihat sangat banyak komunitas. Ya, dan komunitas itu punya nilai sendiri-sendiri. Ya kemarin kata bupati-bupatian, wes komunitas sopo ae wis duwe kabeh. Enten regane kabeh. Tarifnya sudah muncul sendiri-sendiri. Nah, kita itu kalau mau mengarahkan lewat lembaga itu akhirnya memunculkan itu tadi biaya. Tapi kalau seperti Ustadz Amin, wis pokoknya ketemu wong dijak omong-omongan sampai 2 jam, 3 jam, 10 jam Ustadz latih sampean itu memang akhirnya yang nggak berbiaya tapi kemudian pendekatannya sangat personal. Mungkin dalam beberapa hal bisa sangat mendalam tapi jangkauannya tidak bisa luas. Itu memang ininya ya, tantangannya. Untuk kemudian tadi yang ditanyakan Ustadz Arif Rahman Hakim, Muhammadiyah mubaleknya kurang atau tidak, kader tidak ikut kesempatan. Ini saya kira memang ya itu tadi ya, itu namanya paradoks ya. Paradoks itu artinya sebenarnya sekolah kita itu menghasilkan banyak lulusan. Ya, kalau dihitung secara kuantitatif harusnya kader kita banyak. Tapi ketika kita milih sebagai calon kader, calon pengisi posisi di amal usaha, ternyata bukan kader, itu namanya paradoks gitu kan. Itu paradoks itu memang kesulitannya ya. Bagaimana memadukan dua itu ya. Sing tak rekomendasi kira-kira iki kader iki sapa ora, utawa sing dudu kader iki ya apa dipandang oleh orang lain, itu selalu menjadi kesulitan ya. Di sini ada pimpinan-pimpinan amal usaha, saya kira menghadapi itu semua. Monggo Ustadz Hadi dan kawan-kawan punya tugas sing secara keilmuan itu mumpuni tapi
warnanya belum betul-betul sesuai yang kita inginkan seperti warna Muhammadiyah, ya itu monggo menjadi harapannya Majelis Tabligh diantaranya. Itu kurang lebih demikian. Dan terkait dengan HPT tidak sama saja ya, HPT tidak digunakan. Saya itu punya beberapa kali diskusi itu punya pikiran begini, kita coba mulai kajian rutin kita itu pakai kitab, karena mau tidak mau kita tertinggal dengan teman-teman yang lain, karena kajian mereka itu betul-betul berdasarkan kitab, berdasarkan kefahaman terhadap karya-karya tulis dari para ulama. Kalau dulu sebenarnya sudah, cuma kemudian rata-rata ditinggalkan sedikit demi sedikit, dan kemudian kita lebih suka dengan kajian tematik. Tematik itu bagus, tapi dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan ya topiknya pada saat itu. Tapi nek rutin, buat sakit. Kalau tematik itu untuk rutin, maka kita tidak pernah mendapatkan ilmu. Ilmu itu hanya didapatkan melalui kajian yang terus menerus dari satu referensi yang kadang-kadang memang membosankan. Bosan, kita mau ajine bab sholat gak mari-mari, begitu kan? Apalagi bab sholat guru mari ganti ustad. Akhirnya mulai ustad mana, bab sholat mana, kan gitu kan? Terus saya bab sholat sing buri diterek. Padahal justru ilmunya itu di situ. Butuh ya waktu yang panjang. Nah, gitu. Nah, kita sebenarnya yang instan-instan. Tematik itu bagus dalam ya itu tadi. Ya, waktu tertentu. Setelah itu besok ganti tema. Nah, itu sudah laku lagi gitu. Maka itu perlu strategi. Oh, kajian yang rutinnya 1 mingguan seharusnya bisa ngaji kita. Kajian rutin diarani rutin, tapi 1 bulan bisa ojo ngaji kita. Ya, selali. Nah, itu ya. Mungkin tematik. Maka perlu diadakan di masjid-masjid kita itu mana yang 1 bulanan, mana yang 1 bulanan. Ini Ustaz Hadi itu sama saya dulu bagian nyusun kurikulum gini kok gak melaku Ustaz. Nah, itu saya ini sampai tak cekel ini biar PR-nya tidak di saya tapi sampai ya kita punya PR itu Ustaz ya. Kita semua saya kira punya PR itu, mudah-mudahan ke depan kita punya progres yang lebih baik. Ya, Nasrullah Allah Fathul kalau dengan kata saya kembalikan kepada Pak Haji. Kalau ada di antara respon kami yang kurang, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap kita berharap bahwa dakwah kita di Persyarikatan adalah dakwah yang terus berkemajuan. Saya kembalikan kepada Ustaz Haji. Baik, terima kasih luar biasa untuk Pak Dokumen dari Grab, promosi luar biasa. Baik, kita sudah di akhir acara ini. Tidak lupa acara ini juga sponsori oleh Mamda, Sida, Rumah Sakit Siti Fatimah, dan juga Jabatan. Nah, salah satu dari Mamda itu memberikan souvenir ini bagi para penanya dia. Baik, semoga yang kita tempatnya kami mohon untuk masuk ke depan. Yang mau memberikan ini Ustaz Sinten, Ustaz Hadi. Ustaz Hadi mohon maju ke depan untuk menyampaikan souvenir acara kepada para penanya. Ayo Ustaz Hadi. Aktif. Oh, di sisi jawaban ya. Iya, dibantu Ustaz Hadi. Dibantu Ustaz Hadi ya. Ustaz Novan, kemudian Ustaz Rosa. Ngomong takon-takon tok ae. Zero lu 45. Oh, masih ada. Oh ya. Ya, karena ini Mas, ketua divisinya bantu. Ya. Siapa Bang? Ustaz Rosa. Gantian. 1, 2,
Tiga. Ya. Ustaz Novan produksi SD ya, sebagai lain kali Ustaz Mubalir, kemudian Ustaz Suhairi. Yang menghadiri oleh Ustaz Suhairi, saya full ya, Ustaz Suhairi, beliau adalah Ketua Divisi Pengembangan Masjid dan Ustaz Rozak Divisi Dakwah Digital. Jadi beliau ini yang mau posting Yai Rozak ini saya mau bidangi dakwah digital di PDM. Kita foto bersama. Foto bareng. Ustaz selamat sama saya. Oke, kita foto bersama. Sponsornya Hamdan. Baik, terima kasih. Sudah kembali. Dengan demikian berakhir pula acara seminar pada malam hari ini.